Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya saudara kasih Tuhan? Wow, senang sekali saya bisa hadir dan menjumpai Anda melalui pesan video pada malam hari ini. Doa saya setiap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya juga dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan segera memulai small group kita pada pekan ini, dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami, sehingga malam ini kami boleh kumpul bersama-sama di small group ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang sebentar disampaikan, Engkau akan berbicara, Engkau akan mengajar kami, bahkan Engkau menuntun kami tentang jalan kehidupan. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kami diberikan hati yang rela untuk menerima akan kebenaran-Mu. Engkau berikan kepada kami hati yang lembut, supaya hati kami itu boleh menjadi seperti tanah yang gembur, tanah yang baik, tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu, dan benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap terima firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, senang bisa bertemu kembali saudaraku ya di small group ini. Dan beberapa waktu ini kita sedang belajar tentang karakter. Minggu lalu kita sudah belajar tentang karakter makrotumos atau karakter sabar. Saya begitu yakin bahwa setiap Anda maupun saya sepanjang minggu ini sudah sedang digempur dalam hal karakter. Beberapa mungkin sempat kandas, sempat gagal menahan emosi sehingga Anda menjadi marah. Tetapi saudaraku, mungkin ada juga di antara saudara yang berkemenangan. Terlepas dari menang atau kalah, intinya sederhana. Kalau Anda menyadari bahwa kita ini sedang berada di kelas karakter, saudara akan dengan rela hati, saudara akan dengan sadar untuk memberi hati saudara untuk dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara membangun karakter makrotumos. Kalau minggu yang lalu kita belajar membangun karakter makrotumos, kita belajar mengenai apa itu karakter makrotumos. Kali ini kita akan belajar tentang cara membangunnya. Nah, kita semua sudah belajar ya, bahwa karakter makrotumos adalah karakter yang sangat penting untuk dimiliki oleh semua orang percaya. Di minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa orang yang memiliki karakter makrotumos atau orang yang karakternya sabar itu disebut sebagai orang yang bijaksana, yang artinya adalah kita tidak bodoh, kita tidak ceroboh, kita bisa menguasai diri, dan itulah yang disebut dengan bijaksana. Doa saya, Anda mulai merenungkan ini dan memutuskan untuk menjadi orang yang bijaksana, sabar. Yang kedua, minggu lalu kita juga sudah belajar bahwa orang yang memiliki karakter makrotumos atau karakter sabar itu adalah orang yang besar pengertiannya. Artinya apa? Orang yang demikian adalah orang yang bisa memahami situasi. Orang yang mengerti keadaan orang lain. Kenapa ya? Saya telepon istri saya kok nggak ngangkat. Orang lain mungkin emosi karena nggak punya karakter makrotumos, sehingga dia marah dan berkata, kenapa saya telepon kamu nggak angkat? Ya, karena orang yang marah ada orang yang tidak punya pengertian yang besar. Tapi orang yang besar pengertiannya, dia ngerti, oh mungkin istri saya lagi sibuk masak untuk makan siang saya. Oh mungkin istri saya lagi sibuk ngajarin anak-anak di rumah, sehingga handphonenya harus tertinggal. Nah, orang yang sabar itu besar pengertiannya, yang artinya bisa memahami situasi, bisa mengerti keadaan orang lain. Bahkan Alkitab juga mencatat ini disebut sebagai orang yang cerdas. Nah, yang ketiga, minggu lalu kita juga sudah belajar
bahwa orang yang memiliki karakter makrotumos atau karakter sabar adalah orang yang lebih kuat daripada orang yang perkasa di bumi ini. Kita semua tahu betapa senangnya kalau kita selalu kemana-mana didampingi oleh orang-orang kuat. Kita mau bikin izin apa, ada orang kuat yang membela kita. Kita begitu senang. Artinya di dunia ini orang kuat itu penting. Tetapi Alkitab berkata bahwa orang yang memiliki karakter makrotumos atau orang yang sabar itu adalah orang yang lebih perkasa, lebih kuat daripada orang-orang perkasa. Artinya, saudaraku, kesabaranmu itu membuat Tuhan bisa membela hidupmu, membuat Tuhan akan membuat perjalanan hidupmu berhasil. Ya, Tuhan akan membuat Anda tidak akan pernah mengalami kerugian sepanjang hidup saudara. Nah, dari sini kita sudah belajar betapa pentingnya kita membangun karakter makrotumos atau karakter sabar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita bisa membangun karakter makrotumos. Mari kita akan membuka bersama-sama Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita akan membaca Amsal 19 ayat yang ke-11. Bersama-sama kita baca 2, 3. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita membangun atau kita bisa memiliki karakter makrotumos? Yang pertama, kita harus bertindak dengan hikmat. Dalam bahasa Amsal pasal 19 ayat yang ke-11 tadi, dalam terjemahan baru dipakai kata begini, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Nah, kata akal budi itu berasal dari kata Ibraninya sakal. Ya. Nah, kata sakal ini bisa diartikan pakai hikmat. Ya. Sakal ini juga berarti orang yang memahami lebih dahulu, orang yang belajar mengerti tentang keadaan orang lain, orang yang bijaksana. Jadi, kalau Anda dan saya pengen menjadi orang yang punya karakter makrotumos, maka saudara mesti bertindak dalam segala keadaan, bertindaklah dengan hikmat. Sebelum Anda emosi, sebelum Anda marah, Anda coba pahami dulu apa masalahnya. Anda coba mengerti apa yang terjadi. Sehingga ketika terjadi sesuatu apapun dalam kehidupan ini, bisa jadi hal itu memancing emosi, bisa jadi hal itu bisa membuat Anda marah besar. Maka sebelum Anda marah, sebelum Anda terpancing dengan emosi, yang pertama, Anda mesti bertindak dengan hikmat. Anda mesti gunakan hikmatmu. Amin. Artinya gimana? Cobalah pahami dulu masalahnya. Jangan tiba-tiba emosi, main marah, ya, tidak diselidiki. Atau kata pakai hikmat atau pakai akal budi itu artinya pikirkan dulu untung ruginya. Kalau saya marah, kira-kira bagaimana nanti? Semakin melebar, semakin rumit, semakin sulit, atau bagaimana? Tapi kalau kita marah dan kita terpancing dengan emosi, pasti itu merugikan diri sendiri. Nama baikmu rusak. Engkau ditandai sama orang sebagai orang yang temperamen, orang yang nggak bisa ngerem, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Makanya gunakan hikmat. Artinya, pikirkan dulu untung ruginya. Arti ketiga, pertimbangkan apakah dengan marah kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi orang yang pakai hikmat, orang yang menggunakan hikmatnya sebelum terpancing dengan marah, itu artinya Anda mempertimbangkan. Sebelum marah, setimbang baik-baik. Itu arti daripada sakal. Makanya, cara yang pertama ini sangat penting sekali. Coba setiap kali Anda kepingin memiliki karakter itu, ada situasi yang bisa memancing emosi saudara, Anda bertindak, Anda gunakan hikmat. Artinya, pahami dulu masalahnya, pikirkan untung ruginya.
Untung enggak kalau Anda marah-marah. Pertimbangkan apakah dengan marah bisa menyelesaikan sebuah persoalan? Tentu saja tidak. Kalau tidak, ngapain marah? Sabar. Amin. Jadi, ketika kita bertindak menggunakan hikmat, renungkan ini baik-baik. Ketika kita bertindak menggunakan hikmat dalam segala sesuatu, maka kita akan menjadi orang yang sabar. Karakter makrotumos jadi milik Anda. Sekarang yang kedua, bagaimana cara membangun karakter makrotumos atau bagaimana cara membangun karakter sabar. Amsal 15 ayat yang ke-18 berkata, yuk sama-sama dibaca ya. 2, 3. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar itu memadamkan perbantahan. Nah, sekarang cara yang kedua adalah kita harus selalu berusaha menjadi pembawa damai. Ayat ini tadi berkata, si pemarah, orang yang suka marah, itu kerjanya membangkitkan pertengkaran. Hal kecil jadi besar. Nggak ada persoalan, dicarikan soal supaya terjadi pertingkaian. Ya. Tapi orang yang sabar itu adalah orang yang suka memadamkan perbantahan. Jadi artinya begini, ketika ada seseorang atau ketika Anda di dalam sebuah persoalan, Anda sedang berbincang dengan seseorang, lalu tiba-tiba ada satu pokok pembicaraan kita, dan itu bisa memicu kemarahan, bisa membuat terjadi pertikaian, maka kita, kalau saudara mau membangun karakter, kita harus berusaha untuk meredam. Kalau aku ngomong ini nanti pasti emosi, nggak usahlah, ditahan saja. Ya. Jadi kita harus berusaha membawa damai. Kita berusaha kalau ada hal yang besar, kita kecilkan. Ada persoalan yang bisa meledak-ledak, Anda mulai kecilkan. Persoalan besar harus dikecilkan. Dan itu berarti juga, jangan sampai ada hal kecil lalu Anda besar-besarkan. Itulah cara kedua, bagaimana kita membangun karakter sabar atau membangun karakter makrotumos. Mungkin Anda bertanya, apakah ini mudah ya? Ya, harusnya saya terpancing dengan emosi, tapi kita meredam. Apakah itu mudah? Saya berkata mudah. Asal kita mau melangkah, asal kita berani untuk membuat keputusan. Saya nggak mau marah, saya mau sabar, saya mau redam. Ya, sementara saya membuat materi hari ini, saya teringat dengan kisah anak saya tadi sore. Ya, anak saya disuruh mamanya belanja, ya, membeli ayam goreng. Situasinya sedang gerimis, anak saya juga tergesa-gesa. Tiba-tiba di tempat di mana dia membeli ayam goreng itu, dia mau beli paha atas, dan ternyata di etalase itu hanya ada satu paha atas. Dan pelayan sedang melayani anak saya. Tiba-tiba di balik etalase itu ada orang yang gedor-gedor. Tok 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 dia. Saya duluan, itu saya. Pelayannya kebingungan karena anak saya duluan. Tapi orang depan itu ngotot karena memang tinggal satu. Lalu pelayannya berkata begini, bagaimana kak? Sudah kasihkan saja. Kasihkan saja. Anak saya ngalah demi orang yang tidak sabar tadi. Pertanyaannya begini, mudah atau sulit? Ketika saya melihat wajah anak saya lihat ternyata mudah. Karena dia berani. Dan ketika dia pulang, dia kaget. Karena tiba-tiba ada tantenya yang berkata kepada anak saya, ini ada angpau buat kamu. Jadi anak saya merasa, waduh, saya cuma belajar nahan sabar sedikit. Saya belajar membawa damai di tengah-tengah situasi yang tidak enak. Tuhan ganti, memberi kesukaan yang berbeda. Saya percaya itu terjadi tidak kebetulan. Tuhan punya rencana ajaib.
ketika Anda mau membuat keputusan. Dan Anda mesti ingat, dalam Matius pasal 5 ayat 9, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, kalau Anda hidup di dunia ini, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang pengennya duluan, pengen nyerobot, tergesa-gesa, pengennya diduluin, ya, pengennya diutamakan, pengennya nggak mau ngantri, pengennya jalan pintas. Anda akan ketemu dengan itu. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Ada orang yang selalu ingin membuat keributan. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Alkitab memberitahu kita bahwa ciri-ciri daripada anak Allah itu adalah membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dengarkan ini buat Anda yang seringkali kehilangan kesabaran. Ingatkan kepada diri Anda sendiri. Pesan ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Jika saya tidak suka membawa damai, maka bisa jadi saya adalah pembawa keributan. Pembawa keributan bukan pembawa damai. Kalau Anda tidak suka bawa damai, Anda sukanya bikin ribut, bikin gaduh, ada masalah, nggak cocok dengan teman, nggak cocok dengan saudara, nggak cocok dengan teman gereja, Anda memperluas, Anda memperpanjang. Dengarkan ini baik-baik. Kalau Anda tidak suka jadi pembawa damai, mungkin Anda bukan anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah itu ditandai dengan menjadi pembawa damai. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya memiliki karakter makrotumos. Ayo, kejar ini baik-baik. Jadilah pembawa damai. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya kita membangun karakter makrotumos? Yuk kita baca sama-sama. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Sama-sama kita akan baca. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, cara ketiga untuk kita membangun karakter makrotumos atau karakter sahabat adalah hidup menuruti firman Tuhan. Anda harus sadar ini baik-baik. Tidak ada yang bisa mengubah hidup seseorang. Tidak ada yang bisa mengubah hidup Anda kecuali kuasa firman. Ya. Nah, kalau kuasa firman bisa mengubah, itu artinya kita harus hidup menuruti firman Tuhan. Jika saudara dan saya rindu bisa memiliki karakter makrotumos, Anda harus bisa sabar. Maka cara ketiga, ini adalah cara terpenting, yaitu hiduplah menuruti firman Tuhan. Turutlah firman, ikuti firman Tuhan. Mengapa kita harus menuruti firman Tuhan? Alkitab tadi berkata, karena firman Tuhan itu bermanfaat. Amin. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan itu akan memberitahu kita bahwa kita itu harus sabar. Itu sebabnya dari sini kita perlu baca firman. Orang yang suka baca firman, ketika akan berbuat dosa, firman itu akan mengingatkan. Jangan, sabar ya, gak usah marah. Rugi. Firman mengajar. Firman memberitahu. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus menuruti firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan. Orang yang suka baca Alkitab, firman yang kau baca di dalam rohmu itu akan menyatakan, jangan-jangan kamu yang salah kok, kamu marah. Kalau kamu emosi, kamu salah. Kalau kamu berontak, kamu salah. Kalau kamu nggak sabar, kamu salah. Firman itu akan menyatakan kesalahan. Yang ketiga, mengapa kita mesti turuti firman Tuhan? Karena firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan kita. Nah, ini yang saya suka. Firman itu membuat Anda punya kemampuan untuk punya kelakuan, punya karakter yang baik. Firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan kita. Mungkin kelakuan itu Anda bawa dari nenek moyangmu.
Mungkin karaktermu itu kau pelajari bertahun-tahun dari lingkungan tempat Anda bergaul. Tapi dengarkan ini, firman itu bisa memperbaiki kelakuanmu. Katakan amin. Bilang sama-sama, firman Tuhan bisa memperbaiki karakterku. 2, 3. Firman Tuhan bisa memperbaiki karakterku. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menuruti firman Tuhan? Karena firman Tuhan akan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu yang akan menuntun Anda berjalan terus untuk hidup benar, hidup benar, hidup benar. Makanya cara ketiga, cara terpenting di atas semuanya itu adalah, ayo hiduplah menuruti firman Tuhan. Kalau Anda menuruti firman Tuhan, Anda mulai baca, turuti, lakukan, praktekkan firman itu dalam kehidupan saudara, Anda pasti akan punya karakter makrotumos. Anda akan jadi orang yang sabar. Katakan amin. Anda akan jadi orang yang sabar. Amin. Kesabaran menjadi gaya hidup Anda. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami sangat bersuka cita karena kami belajar tentang bagaimana caranya membangun karakter makrotumos. Biarlah pelajaran ini boleh tumbuh di dalam roh kami. Dan mari Tuhan hidupkan kami semua. Setiap orang yang boleh mendengar pelajaran ini, mereka akan terpanggil, hati mereka terketuk, karakter mereka dibentuk, mereka akan digerakkan oleh firman untuk mereka punya karakter yang sabar, yaitu karakter makrotumos. Sehingga dengan demikian, setiap kami akan dilihat, kami akan disebut sebagai anak-anak Allah yang menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan berkati kami. Sebentar kami akan sharing dan membagikan hasil diskusi kami. Kiranya Tuhan akan berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini yang Anda terima hari ini akan bertumbuh dalam roh saudara semuanya. Amin. Nah, kita masuk di panduan sharing kita. Yang pertama, apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran ini? Setelah Anda dapat dari pelajaran tadi, apa kira-kira saudara rasa terberkati dari pelajaran ini? Silahkan Anda tuliskan, bagikan, dan juga ingat untuk membagikan di form respons ya, supaya kami bisa terus menopang Anda, menguatkan Anda. Karena dari tulisan Anda, saya bisa mengerti keadaan Anda. Tuhan bisa beritahu kepada kami apa yang harus kami doakan. Dan yang kedua, apa komitmen Anda? Ayo komitmen. Kalau Anda dikoreksi oleh firman, ayo komitmen untuk berubah. Apa komitmen Anda? Silahkan dibagikan, dan kami tunggu berkat dari Anda melalui form respon yang dibagikan oleh setiap host. Selamat membagikan kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom.